Sejak pertama kali Piala Asia digelar pada 1956 di Hong Kong, Timnas Indonesia tercatat baru 4 kali mengikuti kejuaraan tertinggi di bawah Konfederasi AFC itu, yaitu pada tahun 1996, 2000, 2004, dan 2007. Tim Garuda baru tampil ketika Piala Asia memasuki edisi ke-11 yang berlangsung di Uni Emirat Arab. Piala Asia 1996 jadi momen perdana Timnas Indonesia berkiprah di Piala Asia. Tim Garuda yang diasuh Danur Window itu masuk dalam grup A bersama Kuwait, Korea Selatan, dan tuan rumah Uni Emirat Arab. Skuad Garuda diisi oleh pemain-pemain yang cukup menjanjikan saat itu. Kurnia Sandi menjadi andalan di bawah Mister Gawang, dengan Yeyen Tumena, Aples Tecuari, Sudirman, Marzuki Bardiawan, dan Agung Setiobudi mengawal lini pertahanan. Sementara Bima Sakti, Krisya Rangga, dan Neil Maizer berada di lini tengah, di mana duet lini depan diisi oleh Roni Wabia dan Widodo Cahyono Putro. Dalam laga inilah gol salto legendaris Widodo Cahyono Putro tercipta. Pada menit ke-20 memanfaatkan umpan silang Roni Wabia dari sisi kanan. Widodo yang berada di dalam kotak penalti beraksi dengan melompat dan membalikan badannya untuk melakukan tendangan salto. Bola dengan deras masuk ke dalam gawang Kuwait. Timnas Indonesia sempat unggul 2-0 setelah Roni Wabia mencetak gol pada menit ke-40. Namun, kemenangan gagal diraih lantaran kebobolan 2 kali pada babak kedua. Pertandingan berakhir dengan skor imbang 2-2. Pada pertandingan kedua, Timnas Indonesia menghadapi Korea Selatan. Francis Wewengkang dan kawan-kawan tertinggal 0-4. Namun, gol Roni Wabia dan Widodo Cahyono Putro belum mampu memenangkan laga ini. Hingga laga bubar, Timnas Indonesia harus menyerah dengan skor 2-4. Timnas Indonesia mengakhiri kiprah di Piala Asia 1996 dengan kekalahan 0-2 dari Uni Emirat Arab dan memastikan gagal melangkah ke fase selanjutnya. Piala Asia 2000. Di tahun ini, Piala Asia digelar di Lebanon. Timnas Indonesia masuk grup B bersama Kuwait, Tiongkok, dan Korea Selatan. Optimisme tinggi sempat menyelimuti Rocky Putirai dan kawan-kawan setelah berhasil menahan imbang Kuwait dengan skor 0-0. Namun, setelah itu Indonesia jadi bahan pembantaian dua tim Asia Timur. Pertama dengan Tiongkok, yang berhasil mengalahkan Indonesia dengan skor 4-0. Lalu, di laga terakhir, sebenarnya ada peluang untuk timnas bisa lolos ke perempat final sebagai peringkat 3 terbaik jika menang. Namun, mereka malah kalah 3-0 dari Korea Selatan dengan penyerang muda mereka Lee Dong-guk yang mencetak hat-trick. Piala Asia 2004. Indonesia bergabung dengan tuan rumah Tiongkok, Qatar, dan Bahrain. Pada laga perdana, skuad Garuda mampu meraih kemenangan 2-1 atas Qatar. Gol kemenangan Timnas Indonesia ini dicetak oleh Budi Sudarsono dan Ponario Astaman. Dan di laga inilah membuat pelatih Qatar asal Prancis Philippe Troussier dipecat. Sayang, 3 hari pasca kemenangan atas Qatar, Timnas Indonesia dibobol 5 gol tanpa balas oleh tuan rumah Timnas Tiongkok. Dan pada laga terakhir penyisian grup, Timnas Indonesia harus menelan kekalahan 3-1 atas Bahrain. Piala Asia 2007. Edisi 2007 menjadi momen terakhir Timnas Indonesia berkiprah di Piala Asia. Setelah 3 kali beruntun tampil di Piala Asia, Indonesia mendapatkan kepercayaan untuk menjadi tuan rumah kejuaraan AFC tersebut bersama dengan Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Timnas Indonesia bergabung dalam grup D bersama Bahrain, Arab Saudi, dan Korea Selatan. Di laga perdana, Budi Sudarsono dan Bambang Pamungkas membawa Indonesia menang 2-1 atas Bahrain.
Kemenangan ini menjadi sebuah pembalasan yang sangat manis terhadap Bahrain. Pasalnya, kedua tim bertemu di laga terakhir grup A Piala Asia 2004 di Tiongkok, di mana Indonesia takluk 1-3 dalam laga itu. Sayang, timnas Indonesia harus mengalami kekalahan dalam dua laga berikutnya. Timnas Indonesia kalah 1-2 dari Arab Saudi di laga kedua dan kalah 0-1 dari Korea Selatan. Dan sebentar lagi timnas Indonesia akan menjalani kualifikasi Piala Asia 2023. Akankah timnas Indonesia lolos dari babak kualifikasi dan bisa tampil kembali setelah terakhir tampil pada 2007 silam? Tulis di kolom komentar dan mari kita doakan yang terbaik untuk timnas kita saat ini yang ada di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong. Terima kasih sudah menonton video sampai akhir. Jangan lupa subscribe,